Benar Tuhan, kami rindu mengenal Engkau secara pribadi. Kami rindu boleh mengenal kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, keluarga kami, bahkan di dalam dunia ini. Dan kami tahu betul Tuhan, untuk mengenal kehendak-Mu, untuk mengetahui rencana-Mu, untuk mengenal-Mu secara pribadi, kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan kiranya Allah Roh Kudus boleh menolong kami tidak hanya mengerti firman Tuhan, tapi menolong kami boleh melakukannya setiap hari. Hamba-Mu juga memohon kiranya Tuhan yang boleh mengurapi, memakai, memperlengkapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kelemahannya. Biarlah dari bibir, mulutnya hanya mengeluarkan dan memberitakan Injil Yesus Kristus sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Di sini ternyata KU2 sudah banyak ya Pak Binsar ya. Ini kali pertama begitu ya saya KU2 setelah onsite. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ya, bagaimana kabarnya dalam masa-masa menyambut Paskah? Luar biasa, just ya. Bagaimana kabarnya setelah mendengar kemarin Merapi meletus ya Bapak Ibu ya? Gerah ya? Terik enggak sih kemarin? Oh enggak, biasa. Kemarin saya sempat kepanasan. Ya Bapak Ibu Saudara bersyukur begitu ya. Di tengah-tengah hiruk pikuk dunia kita, ada bencana alam di sana sini, di tengah-tengah kesibukan kita. Hari ini sekali lagi Tuhan memberikan kita satu kali lagi kesempatan untuk boleh beribadah secara komunal sebagai keluarga besar GKKK Surakarta. Gitu ya, ini adalah satu anugerah Tuhan yang indah. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Markus 3 ayat 31 sampai 35. Markus 3 ayat 31 sampai 35. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa makna keluarga untuk Anda? Nah, silakan boleh dipikirkan, direnungkan dulu begitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya menemukan satu artikel yang ditulis oleh Universitas Ciputra Marriage and Family Center. Jadi Universitas Ciputra punya satu center gitu ya, yang secara fokus membahas atau mereka bergumul di dalam hal pernikahan dan juga keluarga. Nah, di dalam artikel ini ditulis hasil dari interview Bapak Ibu terhadap beberapa orang mengenai makna keluarga. Nah, artikel ini ditulis dalam rangka Hari Keluarga Internasional 15 Mei. Jadi saya baru tahu 15 Mei ini ternyata Hari Keluarga Internasional gitu ya. Nah, kita akan lihat beberapa pandangan orang tentang keluarga Bapak Ibu. Yang pertama dari seorang ayah, dia mengatakan, "Keluarga itu bagiku adalah tempatku menanam dan merawat kasih sayang dan belajar mempraktekkan hati yang melayani. Juga tempat di mana aku bisa mengisi energiku yang habis agar dapat melanjutkan karya lagi." Wah, tampaknya sosok ayah ini memiliki satu keluarga yang cukup baik ya Bapak Ibu ya. Lalu dari seorang anak perempuan tertua, dia bilang keluarga adalah tempat curhat, saling support, saling berbagi, saling menyayangi. Ini juga sepertinya anak ini punya sosok di dalam keluarga itu yang cukup baik, yang sangat mendukung dia dalam menjalani hidup.
Lalu yang berikutnya dari anak laki-laki Bapak Ibu. Keluarga meskipun kadang menjengkelkan kata dia ya, tapi mereka penasehat terbaik dan terjujur biar kita tetap berada di jalan yang baik. Lalu menurut sepasang suami istri mengatakan, keluarga adalah tempat di mana kami mempraktekkan anugerah Tuhan kepada satu sama lain, tempat untuk bertumbuh, mengasihi, menerima perbedaan, kekurangan, dan saling mengampuni. Nah yang terakhir Bapak Ibu, menurut seorang ibu, keluarga adalah rumah bagiku, tempat untuk pulang, berlindung, beristirahat, berlabuh. Selalu ada banyak hal yang membuat lelah, tetapi aku tahu kemana aku pulang, ya ke keluargaku. Meskipun sudah babak belur, banyak cacat, tapi keluarga selalu menerima apapun kondisiku dan menjadi tempat mendapatkan kekuatan dan dukungan untuk terus melangkah maju. Bapak Ibu Saudara, kalau ngomongin soal keluarga emang tidak ada habisnya ya. Setiap orang punya pengalaman bersama dengan keluarganya masing-masing. Nah, saya kembali bertanya, apa makna keluarga bagi Bapak Ibu Saudara semua? Kita pasti punya maknanya sendiri-sendiri. Tapi paling tidak ada dua gambaran makna besar yang mungkin sebagian dari kita miliki. Yang pertama, keluarga adalah tempat yang nyaman. Atau ada sebuah lagu bilang dalam tanda kutip, keluargaku adalah surgaku. Tempat yang nyaman, aku bisa merasakan kasih. Aku bisa merasakan kasih sayang, pelukan, kehangatan. Tapi tidak sedikit juga orang yang beranggapan keluargaku itu adalah dalam tanda kutip nerakaku. Seperti penjara, menyesakkan, aku gak suka, gak enak. Lepas dari keluarga itu baru yang enak. Ada yang seperti itu? Ada Bapak Ibu Saudara. Nah permasalahannya begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara soal keluarga, apa sih makna keluarga? Definisi keluarga dalam benak kita ketika mendengar kata keluarga, paling tidak yang ada dalam benak kita adalah wajah ayah, ibu, anak-anak yang sudah punya anak gitu ya, pasangan yang sudah punya pasangan, adik kakak. Itu keluarga kita betul? Yang lebih lebar sedikit om tante lah, emak engkong. Itu keluarga kita. Ketika kita mencoba mendefinisikan makna keluarga, maka yang muncul adalah wajah-wajah mereka Bapak Ibu Saudara. Dari wajah-wajah inilah kita baru mendefinisikan, oh makna keluarga bagiku seperti ini. Kalau kita tumbuh di dalam keluarga yang orang tuanya mungkin penuh kekerasan, bukan tegas ya, keras. Tidak tegaan begitu ya. Ya mungkin kita akan mendefinisikan keluargaku, ya tidak enak. Tapi ketika kita bertumbuh di dalam asuhan orang tua atau mungkin lingkungan om tante begitu ya, yang penuh kasih sayang, menyambut kita dengan hangat, ada pelukan setiap saat, kita dengan gampang mendefinisikan keluargaku, keluarga yang nyaman dan penuh kasih. Oh Bapak Ibu Saudara, inilah pemikiran kita secara umum tentang keluarga. Satu relasi yang ditentukan oleh tali persaudaraan, hubungan darah, hubungan suku, hubungan marga, hubungan bangsa. Yang untuk menemukan makna keluarga sendiri bagi kita tergantung dari bagaimana orang di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, dalam masa Prapaskah ini menarik bahwa Tuhan rindu kita merenungkan satu tatanan keluarga yang lain. Ini bukan satu tatanan keluarga yang baru sebenarnya bagi kita orang percaya, gitu ya. Tapi Tuhan mau kita merenungkan satu tatanan keluarga ini. Relasi keluarga yang tidak ditentukan dari hal-hal lahiriah, tetapi oleh spiritual. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam bagian yang tadi kita baca, Markus mengajak kita untuk melihat satu ketegangan yang terjadi antara Yesus dan keluarganya sendiri. Nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara ya, menarik sekali, Markus itu mengisahkan ketegangan antara Yesus dan keluarganya itu di bagian awal Bapak Ibu.
Tidak jauh dari pelayanan perdana Yesus. Sementara kalau kita perhatikan di Matius, Lukas itu ya agak-agak tengah lah, menuju ke tengah kayak gitu ya, kurang lebih kira-kira. Tapi Markus meletakkannya di awal. Dan yang menariknya juga Bapak Ibu Saudara, ketegangan Yesus dengan keluarganya ini sesuatu yang agak berbeda begitu ya. Karena biasanya apalagi kalau kita sudah ikut sekolah minggu dari kecil, kita tuh melihat Yesus itu bersitegang itu dengan pemuka agama, seperti ahli Taurat ataupun orang Farisi. Atau bersitegang juga dengan para musuh-musuhnya, orang-orang di luarnya. Tapi hari ini dia bersitegang dengan keluarganya sendiri. Yang bisa kita sempitkan lagi, ibunya Maria dan juga saudara-saudaranya. Nah, peristiwa ketegangan ini Bapak Ibu Saudara ternyata dilatar belakangi oleh pesatnya pelayanan Yesus pertama kali. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di pasal 1 ayat 1 sampai 13, di situ kalau kita ingat begitu ya, 2 minggu lalu kita sudah melihat ini adalah periode persiapan pelayanan Yesus, di mana Yohanes Pembaptis tampil menyatakan bahwa dia datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lalu Yesus dibaptis, setelah itu dia mengalami pencobaan di padang gurun. Ini masa-masa persiapan pelayanan Yesus. Setelah itu masuklah ke babak yang berikutnya, di mana Yesus itu mengawali pelayanan awalnya di Galilea dengan tampil di Galilea dan memanggil murid-murid yang pertama, Bapak Ibu. Setelah itu barulah Yesus menjalani pelayanannya. Dia mengajar, menyembuhkan banyak orang gitu ya. Bahkan juga dia di tengah-tengahnya pelayanan juga memanggil Lewi si pemungut cukai, memanggil lagi 12 muridnya yang lain dan sebagainya macam. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, sekarang kita melihat berikutnya di pasal 3 ayat 7. Pasal 3 ayat 7. Nah di sini Markus kembali menuliskan beberapa hal gitu ya yang Yesus lakukan. Dia menyembuhkan banyak orang, memanggil ke-12 rasul, dan ada satu perikop yang menuliskan Yesus dan Beelzebul. Nah Bapak Ibu Saudara, disinilah titik awalnya reaksi dari keluarga Yesus. Jadi dari pelayanan Yesus yang pertama tadi di Galilea Bapak Ibu Saudara, sampai kisah yang dia mengusir roh-roh jahat, itu banyak sekali orang-orang itu berdatangan kepada Yesus. Mereka sangat tertarik begitu ya dengan Yesus. Ada yang tertarik dalam hal positif, bersemangat. Wah ini pengajaran yang luar biasa, aku tidak pernah mendengarkan pengajaran seperti ini. Wah ini mujizat yang luar biasa, aku tidak pernah melihat orang melakukan mujizat seperti ini. Tapi juga ada orang-orang yang datang dengan reaksi dan respon yang negatif Bapak Ibu. Loh ini siapa? Masa anak Allah seperti ini? Dia pasti menghujat Allah, dia pasti ini kerasukan Beelzebul begitu ya. Banyak orang mengikut Yesus, banyak juga cercaan, hinaan yang diberikan kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mendengar ini, berita ini tentu sampai ke telinga keluarganya Yesus. Mendengar hal ini di dalam ayat 21 Bapak Ibu. Dikatakan, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Melihat banyaknya reaksi yang Yesus terima akibat dari pelayanannya, keluarganya ini menilai ini tidak seharusnya Yesus alami. Yuklah kita panggil pulang Yesus, kita bawa ke Nazaret kembali. Kenapa harus ke Nazaret? Oh ini kampung halamannya. Di sini aku sebagai seorang ibu, Maria, aku bisa melindungi anakku. Ini pemikiran keluarganya Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka sadar, tidak gampang bawa Yesus untuk pulang di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Maka mereka memutuskan untuk terus mengikuti Yesus dan murid-muridnya sampai tiba di sebuah rumah. Di sana Yesus sedang mengajar. Lagi-lagi ada banyak orang.
mereka tidak berdaya menembus kerumunan. Maka mereka memutuskan untuk berdiri di luar. Mereka berdiri di luar. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu baca yang bagian ini ya, saya mencoba membayangkan begitu ya. Yesus ada di dalam sebuah ruangan sedang mengajar, Maria beserta dengan saudaranya, Yesus berdiri di luar. Mungkin mereka dengan penuh kecemasan gitu. Aduh, ini gimana? Kita harus segera bawa pulang. Sementara orang-orang yang ada di sekitar mereka mungkin sambil melirik-melirik sedikit menatap dan berpikir, sepertinya ini keluarga Yesus. Karena kan namanya Yesus ini termasyhur sekali ya hari itu. Jadi pasti keluarganya juga orang sudah tahu yang mana. Nah kesempatan yang orang-orang mulai ngelihat. Nah kesempatan ini diambillah oleh keluarga Yesus untuk ya sudah kita suruh satu orang panggil Yesus yang sedang di dalam. Pasti Yesus akan keluar. Maka dipanggillah satu orang untuk panggil Yesus keluar. Keputusan ini diambil ternyata kalau kita melihat budaya orang Yahudi Bapak Ibu Saudara ya. Mereka itu menjunjung tinggilah bisa dikatakan menjunjung tinggi relasi keluarga. Keluarga itu satu hal yang sangat penting, sangat sakral Bapak Ibu. Apalagi perihal hormatilah ayahmu dan ibumu itu tuh udah kayak satu hukum yang waduh parah lah gitu ya. Pokoknya satu hukum yang sangat spesial di dalam kehidupan orang Yahudi. Gitu. Makanya mereka suruh orang karena pasti Yesus akan nurut begitu ya. Tidak akan mungkin mempermalukan keluarganya. Tapi apakah demikian yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tidak. Kalau kita lihat tadi alih-alih menyambut keluarganya dengan hangat, atau bahkan keluar ruangan untuk menemui keluarganya, apa yang Yesus lakukan? Yesus justru menjawab, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Bayangkan ya Bapak Ibu, dari luar gitu ya. Guru, ada ibu dan saudaramu di luar, mereka menunggu engkau. Ya ada orang banyak lagi dengar Yesus ngajar ya. Orang banyak itu kan pasti noleh, oh keluarganya gitu ya. Dan mereka pasti berharap Yesus akan ayo masuk saja ke sini. Atau Yesus akan keluar dulu mendahului keluarganya. Tapi hari itu yang Yesus lakukan, siapa ibuku dan saudaraku? Seolah-olah Yesus mempertanyakan, loh ibuku itu siapa toh? Bapak Ibu Saudara, kalimat ini adalah kalimat yang sangat mengejutkan bukan hanya bagi keluarga Yesus yang berada di luar ruangan, tapi bagi orang-orang yang hadir pada saat itu yang sekali lagi notabene mereka itu orang Yahudi. Yang punya pemahaman tidak boleh memperlakukan keluarga seperti itu. Bayangkan hati seorang ibu di luar sana yang niatnya pengen membantu gitu ya, anaknya bawa pulang supaya hidupnya gak susah. Tapi hari itu bagai disambar petir Bapak Ibu. Siapa ibuku dan siapa saudaraku? Oh Bapak Ibu Saudara, ternyata dari kalimat ini Yesus mau memperlihatkan kepada semua orang yang hadir termasuk keluarganya. Bahwa ada hal yang lebih mendesak yang harus dia lakukan. Ketimbang menanggapi kehadiran keluarganya apalagi menuruti permintaan mereka. Loh tapi Yesus tahu dari mana isi hati keluarganya? Yesus tahu, Yesus paham betul isi hati Maria dan saudaranya. Jangan lupa Yesus adalah Allah. Yesus tahu Maria dan saudaranya ini pengen narik Yesus supaya tidak melanjutkan perjalanan penderitaan. Tapi Yesus mau bilang, dia ini anak Bapa di sorga loh. Yesus itu datang ke dalam dunia bukan untuk melakukan kehendak keluarga biologisnya, tapi melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan Bapak Ibu Saudara, sejak zaman para nabi juga sudah dinubuatkan, bukan?
bahwa Raja Damai ini akan hidup di dalam penderitaan. Maria yang notabene benar, dia sudah mengetahui bahwa sejak dikandung pertama kali anaknya ini adalah anak Roh Kudus. Tapi ternyata dalam perjalanannya ketika dia melihat pelayanan yang dilakukan oleh Yesus yang sedang menggenapi rencana Allah, Maria ternyata gagal paham. Maria gagal paham. Dan pada kesempatan ini Yesus mau mengatakan seolah-olah aku itu datang sebagai anak tunggal Bapa. Dan satu-satunya hal yang aku lakukan adalah taat pada Bapakku. Nah Bapak Ibu Saudara, berdasarkan kebenaran ini juga Yesus mau memperkenalkan satu tatanan baru yang dia bawa bagi seluruh umat manusia, yaitu keluarga spiritual. Yesus mengatakan ketika dia sudah mengatakan siapakah ibuku dan ayahku, dia melihat orang banyak, lalu dia berkata ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bapak Ibu Saudara, inilah konsep relasi, konsep tatanan keluarga yang Yesus perkenalkan kepada kita manusia-manusia berdosa ini, yaitu keluarga Yesus. Atau yang lebih familiar di kita, keluarga kerajaan Allah. Satu konsep keluarga yang lebih dalam dan lebih intim daripada keluarga secara biologis. Karena di dalamnya kita tidak hanya berelasi dengan sesama manusia berdosa, tapi kita berelasi kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan tatanan kekeluargaan ini hanya diperoleh karena kasih karunia Allah dan iman kepada Kristus. Atau bisa dibilang relasi yang terjalin di dalam tatanan keluarga spiritual itu adalah relasi spiritual yang bersifat kekal, tidak akan pernah putus, lebih superior, lebih kuat, lebih memuaskan, tapi juga lebih menuntut daripada tatanan keluarga secara biologis. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak sedang menolak keluarga biologisnya, tidak. Yesus sangat mengasihi keluarganya, bahkan kalau kita perhatikan sampai di atas kayu salib pun, Yesus masih mengasihi ibunya, bukan? Dia menitipkan ibunya kepada murid yang dia kasihi. Oh, itu bentuk Yesus mengasihi keluarganya. Tapi Yesus juga mau bilang ada satu bentuk keluarga yang jauh lebih intim dan lebih dalam. Dan menjadi keluargaku tidak hanya dibatasi oleh relasi lahiriah, tapi hanya karena kasih karunia dan iman kepada Allah. Dan sebagai orang yang dipanggil menjadi keluarga Kristus atau keluarga kerajaan Allah, ada satu tuntutan besar yang diberikan kepada kita manusia, yaitu hidup melakukan kehendak Allah secara total, persis seperti yang Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini ada dua hal yang rindu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu, satu kebenaran bahwa engkau dan saya adalah bagian dari keluarga Kristus. Amin? Amin. Bukan karena kebaikan kita, tidak. Karena kita manusia berdosa. Sejak dosa masuk ke dalam dunia, relasi kita dengan Allah itu rusak total Bapak Ibu. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita adalah seteru Allah. Tapi Allah mengutus anak tunggalnya Yesus Kristus untuk mendamaikan kita dengan Allah sehingga kita bisa panggil Allah itu Bapa. Dan Bapa memanggil kita anak. Dan ini hanya karena kasih karunia Allah. Engkau dan saya adalah bagian dari keluarga Kristus karena kasih karunia Allah. Rick Warren dalam salah satu kutipannya berkata demikian, saya coba terjemahkan secara bebas. Keluarga spiritual lebih penting daripada keluarga jasmani atau biologis.
Karena keluarga spiritual itu bersifat kekal atau bertahan lama. Keluarga kita yang di bumi itu hadiah yang indah dan luar biasa dari Allah. Sangat luar biasa gitu ya. Tetapi keluarga biologis kita itu bersifat sementara dan rapuh. Bisa hancur. Entah karena perceraian, kalau kita lihat keluarga-keluarga di luar begitu ya. Entah karena jarak, karena usia, dan yang tidak bisa dipungkiri karena kematian. Keluarga biologis kita, mama, papa kita, orang tua kita, mereka adalah orang-orang yang berharga yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Mereka adalah sekolah pertama di mana kita belajar tentang hidup, cara berjalan, cara berbicara, cara berlari, cara belajar, dan juga mengenal Tuhan. Tapi keluarga ini juga adalah keluarga yang rapuh. Karena kita manusia berdosa. Bisa saling menyakiti, bisa pecah. Dan mau tidak mau pelan-pelan satu persatu anggota keluarga kita akan sampai di titik kematian, bukan? Tapi berbeda dengan keluarga spiritual yang dibangun oleh Yesus Kristus. Yang kita diundang untuk masuk di dalamnya karena kasih karunia Allah. Keluarga ini bersifat rohani dan kekal Bapak Ibu Saudara. Bahkan kematian sekalipun tidak akan bisa memisahkan kita dengan kasih Allah dan yang kita terima di dalam keluarga Kristus ini. Saudara, bukankah ini satu anugerah yang indah? Kau dan saya adalah keluarga Kristus, Bapak Ibu. Keluarga kerajaan Allah. Bukan karena kita, tapi karena kasih karunia Allah. Ini adalah satu identitas yang baru yang Tuhan berikan. Yang kedua, Bapak Ibu, sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah atau keluarga Yesus, kau dan saya punya tuntutan hidup yang sama, yaitu taat melakukan kehendak Allah. Bukan setengah taat, tapi taat secara total. Bapak Ibu tahu royal family ya, keluarga kerajaan. Salah satu keluarga kerajaan yang besar sampai sekarang itu adalah keluarga kerajaan yang di Inggris. Ya, tidak sedikit dari anggota kerajaan itu berasal dari luar sebenarnya kerajaan. Dan Bapak Ibu, untuk masuk menjadi anggota kerajaan itu ada banyak sekali protokol-protokol yang dituntut untuk orang ini tuh hidupi. Pelan-pelan saja, belajarnya pelan-pelan sampai seiring waktu itu menjadi gaya hidup. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Untuk membedakan, oh kamu itu sekarang sudah keluarga kerajaan loh, sudah masuk dari royal family loh, bukan rakyat biasa. Jadi gaya hidupmu, cara hidupmu juga harus beda. Lalu juga untuk menunjukkan ke orang yang ada di luar kerajaan. Ini keluarga kerajaan. Nah Bapak Ibu Saudara, sama halnya kurang lebih dengan kita dalam kehidupan kita sebagai bagian dari keluarga Kristus. Kita sudah ditebus hidupnya oleh darah Kristus. Kita sudah didamaikan. Lalu kita masuk dalam keluarga Allah, keluarga Kristus, keluarga yang kekal sifatnya. Maka hidup kita juga harus berbeda dari yang lalu. Tidak bisa sama lagi. Kalau sama, loh gak matching antara identitas, status dengan gaya hidup gak matching. Nah Tuhan menuntut kita untuk hidup sesuai dengan protokol yang sudah Dia tetapkan. Itu tuntutan yang harganya harga mati Bapak Ibu, gak bisa ditawar. Engkau dan saya sebagai bagian dari keluarga Kristus dituntut untuk melakukan kehendak Allah secara total. Bahkan Paulus sendiri pun mengatakan kita hidup bukan serupa dengan dunia kan? Tapi serupa dengan siapa? Kristus yang telah memanggil kita menjadi anggota keluarganya. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa sih kehendak Allah?
Secara sederhana kehendak Allah adalah segala sesuatu yang Allah inginkan, rencanakan, tetapkan, dan perintahkan untuk engkau dan saya lakukan. Baik dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, keluarga, pelayanan, kehidupan kita bermasyarakat, semuanya. Semua hal yang Allah inginkan, rencanakan, tetapkan, dan perintahkan. Dan kehendak ini tidak lain tidak bukan hanya bisa kita peroleh ketika kita memiliki pengenalan yang dalam akan Allah dan kebenaran firman-Nya. Gak ada yang lain Bapak Ibu. Cuman itu satu-satunya cara. Aneh kalau kita misalnya bilang ini adalah kehendak Allah dalam hidupku. Tapi Alkitab kita tersimpan rapi. Bungkusnya aja tuh belum dibuka. Masih ada mereknya Gramedia. Gitu. Aneh kalau kita bilang ini adalah kehendak Allah bagiku dan juga suamiku. Tapi berdoa dan merenungkan firman Tuhan bergumul bersama-sama pun tidak pernah. Taunya kehendak Allah dari mana? Oh, Bapak Ibu celakalah kita. Yang sudah dapat privilege yang luar biasa menjadi keluarga Kristus. Tapi mengklaim kehendak Allah menurut hikmat dan pemikiran sendiri. Bukan berdasarkan apa yang Allah katakan. Maka kalau mau tahu kehendak Allah, ya mari kita berusaha berjuang. Menjalin relasi pribadi dengan Allah. Memiliki pengenalan yang dalam akan Allah. Melalui kebenaran firman-Nya. Baik secara pribadi maupun komunal seperti ini. Lalu berikutnya Bapak Ibu, katakanlah gitu ya. Saya melakukannya dengan baik kok, saya bergumul dengan Tuhan bersama dengan rekan, bersama dengan firman-Nya. Lalu saya ketemu nih kehendak Allah ini dalam hidup saya. Tapi saya nggak bisa lakukan karena ini susah. Kalau saya lakukan yang ini mau ditaruh di mana harga diri saya? Susah, bayarannya terlalu mahal. Oh Bapak Ibu, caranya tuh cuma satu. Memohon kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang telah membuat kita menjadi keluarganya adalah kasih karunia yang sama yang akan memampukan kita melakukan kehendak Allah. Kalau untuk mengetahui kehendak Allah saja, kita butuh Allah dan firman-Nya, maka untuk melakukan kehendak Allah kita juga butuh Allah dan pertolongan-Nya. Engkau dan saya harus bergumul dan terus berdoa memohon belas kasihan dan hikmat Allah untuk boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dalam masa Prapaskah ini mari kita merenungkan hal-hal tersebut ya. Yang pertama mari kita merenungkan identitas baru yang sudah Tuhan berikan. Ini adalah satu anugerah yang indah Bapak Ibu. Saya tidak tahu seberapa indah anugerah ini buat Bapak Ibu Saudara. Tapi bagi saya pribadi ini amat sangat indah. Setidaknya ada satu jaminan saya nggak akan yatim piatu sampai pada kematian nanti. Saya punya Bapa dan saya keluarganya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh memandang identitas ini sebagai sebuah anugerah? Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup selayaknya keluarga Yesus? Lalu sebagai sesama bagian dari keluarga Kristus, kita sama-sama nih anggota keluarga Kristus. Bagaimana relasi kita satu dengan yang lain Bapak Ibu? Apakah ada kasih dan pengampunan di dalamnya? Atau justru yang ada kebencian, penghakiman, dendam, permusuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah? Atau saya sederhanakan mundur sedikit ke belakang, apakah kita sudah sungguh-sungguh berusaha dan berjuang mencari kehendak Allah? Oh saudaraku betul, kita hanyalah manusia biasa, kita manusia berdosa termasuk saya.
Betul, kita pernah gagal bukan menjalani hidup sebagai keluarga Kristus. Kita pernah membenci sesama kita. Kita pernah menyimpan kepahitan. Kita pernah gagal melakukan kehendak Allah. Kita pernah salah tangkap kehendak Allah. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu, hidup sebagai bagian dari keluarga Kristus adalah hidup yang penuh kasih karunia. Kasih karunia-Nya yang telah menjadikan kita keluarga Kristus adalah kasih karunia yang sama yang juga akan memampukan kita melakukan kehendak Allah secara total. Dan kasih karunia ini berlaku sampai kesudahan. Biarlah kiranya Tuhan mendapati kita sebagai anak-anaknya yang setia sampai akhir. Sehingga pada akhir kehidupan kita, Allah Bapa di sorga boleh memanggil kita, mari hai engkau anakku yang setia, turutlah dalam perjamuan di dalam rumahku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami sangat berterima kasih bahwa pengorbanan-Mu di kayu salib menjadikan kami anak-anak Allah, menjadikan kami bagian dari keluarga-Mu, keluarga yang kekal, keluarga yang luar biasa. Tapi kami juga sadar Tuhan, keluarga ini adalah keluarga yang menuntut. Kami sadar, kami tahu Engkau menginginkan kami hidup seturut dengan kehendak Allah. Tapi kami manusia berdosa Tuhan. Kami tidak sanggup. Sungguh tidak sanggup. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan dan kasih karunia Allah boleh beserta dengan kami. Menolong kami menjalani hidup selayaknya anak-anak Allah hidup. Menolong kami melakukan kehendak Allah secara total seperti yang sudah Kristus lakukan. Karena kami rindu pada akhir kehidupan kami, Engkau menyambut kami dengan penuh sukacita sebagai anak-anak yang setia mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan setiap jemaat-Mu ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah selalu beserta mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.